Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak semuanya. Bagaimana kabarnya? Semoga selalu sehat dan selalu bahagia. Oke, kali ini Pak Guru akan memberikan materi kelas 5 semester 1. Tema yang kedua yaitu udara bersih bagi kesehatan. Subtema 1, cara tubuh mengolah udara bersih. Pembelajaran kedua. Oke, sebelum memulai pelajaran, mari kita bersama-sama berdoa agar diberi kemudahan dalam memahami ilmu yang diberikan serta ilmunya dapat bermanfaat. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing, dipersilahkan. Oke, anak-anak, sebelum melanjutkan materi yang kemarin, mari kita mengulas kembali materi yang sudah kita pelajari, yaitu tentang alat pernapasan pada hewan. Jadi hewan-hewan itu memiliki alat pernapasan yang berbeda-beda. Yang pertama ada cacing atau vermes, bernapas dengan permukaan kulit. Yang kedua ada serangga atau insekta, bernapas dengan trakea. Kemudian ada ikan atau pisces, bernapas dengan insang. Ada katak. Katak ini mempunyai dua sistem pernapasan. Ketika berbentuk berudu, katak bernapas dengan insang karena hidup di air. Ketika menjadi dewasa, katak bernapas dengan paru-paru, makanya disebut dengan hewan amfibi. Ada reptil yang bernapas dengan paru-paru, dan burung atau aves bernapas dengan paru-paru. Dan uniknya lagi, burung ini memiliki kantong udara yang digunakan untuk menyuplai udara ketika terbang di angkasa. Dan yang terakhir adalah mamalia yang bernapas dengan paru-paru. Nah, semoga anak-anak paham ya materi yang sudah diberikan kemarin. Untuk hari ini, kali ini tujuan pembelajarannya yaitu yang pertama, dengan menggali informasi dari teks bacaan, siswa mampu mendeskripsikan organ-organ pernapasan pada manusia. Yang kedua, dengan membaca teks, siswa mampu menyebutkan informasi terkait dengan pertanyaan apa, di mana, kapan, bagaimana, dan siapa. Ya, oke anak-anak. Gambarnya apa ini? Ya, betul sekali, orang sedang melakukan pernapasan yang sangat segar sekali. Oke, sistem pernapasan pada manusia. Setiap makhluk hidup pasti bernafas, tentunya. Ketika bernafas, makhluk hidup memasukkan oksigen, dan oksigen itu diedarkan ke seluruh tubuh oleh darah. Begitu juga manusia ya anak-anak ya, karena manusia juga bernapas itu membutuhkan oksigen. Hasil sisa pernapasan disebut karbon dioksida atau CO2. Nah, kita lihat, ini adalah organ pernapasan pada manusia. Yang pertama tentu saja ada hidung, faring, laring, trakea, bronkus, bronkiolus, dan paru-paru. Oke, kita mulai dengan hidung. Ya, ini hidungnya siapa ini? Ada yang pesek atau mancung? Coba kita pegang hidung kita masing-masing. Ya, ini namanya hidung anak-anak ya. Udara masuk melalui lubang hidung ke dalam rongga hidung. Ya. Bernapas yang baik yaitu dihirup melalui hidung dan dikeluarkan melalui mulut. Kenapa sih harus seperti ini? Ada yang pernah bertanya nggak? Oh, ternyata jawabannya adalah karena jika kita menghirup udara dari hidung, udara yang masuk akan disaring oleh rambut halus. Rambut halus pada bagian rongga berfungsi menyaring debu, kuman, bahkan jamur agar tidak masuk dalam saluran pernapasan. Tidak hanya itu juga,
rambut pada hidung juga berfungsi menjaga kelembaban udara yang kita hirup untuk kesehatan tubuh. Makanya kita harus bernapas atau menghirup udara itu dari hidung. Paham ya? Segar sekali anak-anak. Yang kedua adalah faring. Nah, ini gambar faring. Faring atau tenggorokan atau tekak merupakan suatu saluran berbentuk seperti tabung yang dimulai dari belakang hidung dan rongga mulut hingga bagian sebelum trakea atau batang tenggorokan dan esofagus, tabung yang terhubung ke lambung. Kemudian ada laring. Wah, kayak ini ya. Kita ngomong tuh kayak di sini tuh ada, yaitu namanya laring anak-anak ya. Di sini ada pita suaranya. Laring adalah saluran pernapasan yang membawa udara menuju ke trakea. Fungsi utama laring adalah untuk melindungi saluran pernafasan di bawahnya dengan cara menutup secara cepat pada stimulasi mekanik, sehingga mencegah masuknya benda asing ke dalam saluran nafas. Laring mengandung pita suara. Makanya kita kalau berbicara seperti di sini, ini pita suaranya, coba dicek masing-masing lah. Nanti akan merasakan bahwa di sini ada pita suara. Ya, kemudian ada trakea. Trakea adalah tabung udara besar yang mengarah dari laring menuju ke bronkus atau saluran udara besar bercabang yang memasuki paru-paru. Trakea ini anak-anak memegang peranan yang sangat penting dalam sistem pernapasan manusia. Yang pertama adalah mengirim udara ke paru-paru. Dan yang kedua yaitu menyaring benda asing. Nah, yang ketiga ada membantu fungsi sistem pencernaan. Dan keempat ada membantu batuk. Ada 4 fungsi dari trakea ini. Nah, kemudian ada bronkus. Bronkus adalah jalan udara pada sistem pernapasan yang membawa udara ke paru-paru. Bronkus dibagi menjadi 2, yaitu yang pertama bronkus kiri dan bronkus kanan. Kemudian ada bronkiolus. Bronkiolus memiliki julukan pohon bronkus. Bronkiolus mendapat julukan ini karena jika anatomi paru-paru kita lihat secara terbalik, maka bentuknya seperti pohon. Jika semua bronkiolus direntangkan dari ujung sampai ujung, maka panjangnya 2114 km. Sangat panjang sekali anak-anak. Coba anak-anak gambar bronkiolus ini dibalik, maka kalian akan melihat seperti ranting pohon. Coba deh. Nah, yang terakhir ada paru-paru. Di paru-paru terdapat alveolus yang merupakan tempat terjadinya pertukaran oksigen dan karbon dioksida. Di alveolus ini anak-anak dikelilingi oleh kapiler-kapiler darah, dan alveolus ini berbentuk seperti buah anggur. Nah, oke anak-anak, setelah kita mendapat materi tentang alat pernapasan pada manusia, nah kita bisa membuat pertanyaan dengan kata tanya anak-anak. Kata tanya itu apa sih? Ya, kata tanya adalah kata yang dipakai dalam kalimat tanya untuk menanyakan sesuatu, baik itu orang, benda, perbuatan, tindakan, keadaan, situasi, dan lain sebagainya. Istilah kerennya atau biasa kita sebut dengan 5W1H. Apa sih Pak 5W1H itu? Ada W yang pertama adalah what, atau dalam bahasa Indonesia berarti apa. Kemudian ada where, di mana, when, kapan, who, siapa, why, mengapa atau kenapa, how, bagaimana. Nah, tentunya kita dengan istilah ini agak sulit ya. Lebih baik anak-anak semua memakai istilah yang lebih simpel, yaitu adik simba. A-nya itu apa, D-nya itu di mana, K-nya itu kapan, C-nya itu siapa, M-nya itu mengapa, dan B-nya itu bagaimana. Ya, adik simba. Yang pertama, what atau apa.
digunakan untuk menanyakan benda. Contohnya ini anak-anak. Benda apakah ini? Nah, ada apanya di sini? Benda apakah ini? Nah, itu contohnya itu. Dan tentunya banyak sekali contoh yang bisa anak-anak buat. Yang kedua ada where atau di mana. Digunakan untuk menanyakan tempat. Contohnya, di mana Pak Guru meletakkan spidol itu? Nah, di mana tempat? Oh, Pak Guru meletakkan spidol di rak buku, misalnya seperti itu anak-anak ya. Digunakan untuk menanyakan tempat. Selanjutnya ada when. When itu berarti kapan. Digunakan untuk menanyakan waktu. Contohnya, kapan bel sekolah berbunyi? Kapan bel sekolah pulang berbunyi? Atau juga bisa dipakai kapan jam istirahat berbunyi. Kapan? Pokoknya kapan itu menanyakan waktu ya. Kapan Andi berangkat sekolah bisa banyak sekali ya. Kemudian ada who ya, siapa? Digunakan untuk menanyakan orang. Contohnya, siapa guru kelas 5 SD Gringsing 02? Nah, siapa pemain bola favoritmu? Siapa nama Presiden Republik Indonesia? Nah, itu siapa? Untuk menanyakan orang. Nah, kemudian ada mengapa. Mengapa atau why? Digunakan untuk menanyakan alasan. Nah, contohnya, mengapa kamu bersedih? Nah, mengapa kamu tidak mau makan? Mengapa kamu terlambat datang ke sekolah? Dan masih banyak lagi contohnya. Dan kemudian ada how atau bagaimana. Digunakan untuk menanyakan cara. Seperti ini contohnya. Bagaimana cara menyalakan lilin ini? Nah, bagaimana cara menaiki sepeda gunung itu? Bagaimana cara dia mendapatkan ring 1 di kelas? Nah, bagaimana ya menggunakan cara? Bagaimana cara memotong rumput? Itu untuk digunakan untuk menanyakan cara. Nah, cukup sekian materi kali ini, semoga bermanfaat bagi anak-anak semua. Jangan lupa subscribe channel Pak Guru ini, semoga bisa membantu pembelajaran online di rumah. Cukup sekian dari Pak Guru. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.